Wahiduddin Adam kan pensiun. Pensiun. Tinggal 3, Tinggal. Salih Isra, Soehartoyo, Arif Hidayat. Ya. Jadi untuk 90 sudah menyisakan 3 untuk perselisihan hasil pemilu kan. Tambah 1. Karena kan mereka harus konsisten. Ya. 90 itu tidak benar gitu ya. Ya. Yang melejit, yang Nah, datang Prof. Eni Prof. 1 Eni. karena beliau di tengah-tengah di 90 kan. Ya. 4. Ya presiden ya pasti terlibat lah, dia sendiri mengatakan dia cawe-cawe. iya. Nah misalnya ingat nggak peristiwa presiden makan bakso dengan Pak Prabowo? Iya. Ya. Lalu presiden bicara soal capres di Hanggar Negara di sebelahnya Pak Prabowo. Ya. Itu kampanye nggak? Iya. Dia bilang kok presiden berhak gitu. Kalau menurut orang istana tidak kampanye, tapi mungkin orang istana belum baca undang-undang pemilu ya. Selamat berjumpa lagi dengan Tactics, Talking Policy and Politics. Hari ini saya bersama Iyo dan rekan Didi. saya. Dan kita hari ini kehadiran dengan the most wanted person saat ini, Bang Ferry Amsari. Ya. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Nih bintang film Dirty Foods nih. Iya. Salah 3 ya, salah 1 dari 3 pembuat Dirty Food. Kebetulan lagi di Jakarta ya Bang ya, kita culik sebentar di sini. Siap. Oke. Mbak Didi, kita nih udah kedatangan nih, kita mau banyak hal yang kita mau tanya ini. Iya, banyak banget. Apa nih ya, kita mau mulai dari mana nih? Dari putusan Tentunya MK. terkait dengan hasil putusan MK, Bang, semua orang sudah menyaksikan ya. Rakyat Indonesia ya pasti ada yang senang dengan keputusan tersebut, ada yang enggak juga banyak gitu ya. Jadi kita pengen tahu pendapat seorang ahli hukum tata negara yang masih muda, karena biasanya kalau tata negara itu hanya orang-orang yang sepuh-sepuh gitu yang belajar situ ya, yang muda-muda tuh jarang ada yang tertarik gitu ya. Putusan MK ada 3 hakim MK yang dissenting opinion. Nah, kemudian berarti ada 5 yang menolak. Menurut Bang Ferry, apakah sudah diprediksi seperti itu sebelumnya, Bang? Iya, ada beberapa indikasi yang membuat saya punya keyakinan ini tidak akan diterima. Permohonan 1 dan permohonan 2. 3. Permohonan 1 itu yang diajukan Capres 01 dan permohonan 2 oleh Capres 03. Ya. Misalnya indikasi itu ketika hanya hakim konstitusi yang berhak bertanya kepada para menteri yang dipanggil, 4 orang itu. Sehingga ada ruang di mana para pihak, terutama pemohon 01 dan Capres 01 dan Capres 03, para kuasa hukumnya tidak bisa melakukan elaborasi terhadap berbagai tuduhan di dalam permohonan mereka kepada para menteri. Jadi menurut konsep peradilan semestinya seluruh pihak punya kesempatan yang sama untuk kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak lain, termasuk kepada pihak pemberi keterangan lain, istilahnya untuk para menteri. Di sana menurut saya banyak pertanyaan yang bisa punya ruang untuk mengungkapkan problematika selama pemilu kemarin, terutama di konteks kecurangan pemilu. Contoh misalnya, kalau saya jadi kuasa hukum 01 dan 02, saya akan bertanya, Pak Erlangga ngapain Bapak ikut bantu-bantu bansos? Itu kan bukan tugas Bapak. Menurut Undang-Undang Kementerian Negara, termasuk menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Karena nggak ada urusannya sama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Hakim menanyakan itu nggak Bang? Tidak. Ya, jadi menurut saya banyak hal yang kemudian jadi tidak terungkap dengan baik di dalam persidangan. Kedua, tidak ada gambaran para hakim untuk memanggil orang yang paling dituduh sebagai intelektual dader atau pelaku utama kecurangan pemilu, yaitu Presiden Joko Widodo. Ini ada orang dituduh sesuatu, tapi malah tidak dipanggil. Yang dipanggil orang yang ikut serta saja, para menteri. Kan nggak nyambung. Jadi
bukan tidak bisa ya, bisa saja teorinya makan bubur panas dari pinggir dulu baru ke tengah kan. Tapi yang di tengah ini nggak dipanggil-panggil. Di Padahal- pinggir terus makan. Pinggir terus. Padahal kan mestinya itu juga hak presiden untuk menjelaskan kepada publik bahwa tuduhan itu tidak benar. Kalau menurut platform pemantauan kami ya, peta kecurangan pemilu, itu banyak gambaran yang terang benderang keterlibatan presiden. Misalnya selama penghujung Desember 2023 hingga penghujung Januari 2024 menjelang Februari tanggal pemilu, presiden itu rajin keliling menggelontorkan insentif bantuan dana berupa bansos, BLT yang berkaitan dengan El Nino yang tidak berkaitan dengan itu. Dan itu dalam teori kepemiluan sudah sempurna itu praktik gentong babinya. Kenapa disebut sempurna? Karena ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan itu gentong babi. Bahwa ada kebijakan dan tindakan berkaitan dengan insentif anggaran pemerintah negara begitu ya, yang dipergunakan untuk kepentingan politik pada tahun pemilu. Iya, iya. Yang dilakukan penyelenggara negara. Jadi ada insentif dana, ada penyelenggara negara di tahun pemilu. Itu sudah ada- terpenuhi unsurnya gitu ya. Itu ada ketentuannya itu ya? Ada ketentuan, semua orang yang belajar pemilu tahu kalau ada anggaran negara dipakai di tahun pemilu, maupun ini programnya memang ada, itu sudah pasti gentong babi. Nah, pertanyaan di dalam sidang kan berputar-putar menurut saya. Iya. Ini anggaran bansos kan sudah ada undang-undangnya. Bapak-bapak partai-partai yang ada di sini sudah setuju. Ya bukan itu teorinya, bukan itu polanya. Memang uang itu terkesan sah, ada programnya, tapi penyalahgunaannya itu terjadi untuk kepentingan politik di tahun pemilu. Kalau digeser sudah pasti gentong babi itu. Dari seharusnya untuk minoritas penduduk tertentu yang disepakati, data, lalu dialihkan ke tempat lain di tahun pemilu. Terjadi nggak? Terjadi. Ya. Datanya berubah nggak? Berubah. Data Menteri Sosial tidak dipakai. Jadi sudah, itulah bukti konkret terjadinya gentong babi. Ya. Ini kayak orang jalan ke kanan, di sana barang buktinya, hakim dan pihak-pihak lain jalan ke kiri, nggak ketemu barang buktinya. Barang buktinya ya sesederhana itu. Ya. Nah ini kan sebetulnya kan di Dirty Vote kan juga ada petanya tuh ya, terlihat ya, peta yang dibagikan bansos. Sementara kan sebetulnya kalau menurut peta harusnya seluruh daerah Indonesia, tapi itu kan terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur gitu kan, Jawa Barat. dan Jawa Barat. Nah sebetulnya kenapa itu nggak bisa jadi alat bukti oleh hakim? Sampai sekarang saya juga nggak mengerti kenapa hakim tidak punya rasa sensitif melihat peristiwa ini. Padahal di dalam dissenting opinion Hakim Saldi disebut bahwa ini sesuatu yang jamak, menggunakan fasilitas yang kemudian bagian dari pola kecurangan pemilu. Jadi kalau pakai dissenting Hakim Saldi Isra sebenarnya sudah dibuktikan. Terbukti. Nah, kenapa yang 5 lain tidak berpikir seperti itu ya tentu tidak bisa saya pahami. Tapi bagi teman-teman yang mempelajari kepemiluan, itu sesuatu bukti yang sah, nyata sudah terlihat. Para menteri juga secara tidak langsung mengakui bahwa telah terjadi politik gentong babi karena mereka menggunakan list nama berbeda dari Menteri Sosial, mereka terlibat melakukan dan lain-lain. Nah, alasan kedua kenapa saya menduga bakal seperti ini putusannya, ya simpel juga. Ada menteri yang mudah sekali membuktikan telah menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk kepentingan politik capres tertentu. Ada videonya bahkan. Ada ya? videonya bahkan, tapi tidak dihadirkan. Ya. Oke. Pak Zulhas misalnya, Iya, iya, iya. itu clear sekali di acara kementerian Oke. menyampaikan dukungan sikapnya kepada 02 dan menceritakan betapa bermanfaatnya kepada calon presiden tertentu kalau ada yang milih. Jadi kenapa tidak dihadirkan?
itu menimbulkan tanda tanya, padahal itu loud and clear untuk memperjelas bahwa cawe-cawe kementerian itu terjadi di dalam pemilu. Ya. Bang Ferry, ini kan tidak semua pemirsa itu mengikuti persidangan MK. Ya. Nah, soal pemanggilan menteri ini, kita pengen tahu nih. Ini ke atas permintaan dari para pemohon, 01 dan 03, atau inisiatif dari hakim saja? Dan kalau pemohon, kalau nggak salah kan juga meminta presiden sebetulnya kan? Jadi yang meminta adalah pemohon 0103, tetapi hakim mengambil alih. Jadi hakim yang akan memanggil, tapi kalian semua tidak boleh bertanya, kurang lebih hakim bilang begitu. Nah, padahal kan sebenarnya ada apa ya? Ada semacam idiom gitu ya. Pembuktian itu oleh mereka yang mendalilkan. Yang mendalilkan adalah yang membuat gugatan. Ya. Nah, ketika dia tidak bisa bertanya, bagaimana dia bisa membuktikan itu? Ya, istilahnya beban pembuktian ya. Iya. Beban pembuktian itu di MK cukup beragam, tidak hanya kepada pemohon, tetapi kepada pihak-pihak yang ingin memperlihatkan apakah argumentasi dia benar di dalam ruang persidangan. Nah, begitu hakim mengabaikan tawaran atau permintaan dari para pemohon untuk memanggil para menteri sebagai pemberi keterangan lain, maka beban pembuktian sebenarnya ada di hakim. Nah, bagaimana dengan para pihak? Nah, ini juga padahal mereka itu begitu dipanggil hakim, pindah beban pembuktiannya di hakim, para pihak tidak kehilangan hak untuk melakukan pembuktian. Nah, kalau kemudian hanya hakim bertanya, bagaimana nasib mereka? Itu juga jadi tanda tanya di kita selama ini dalam persidangan PHPU Pilpres. Kenapa ada ruang-ruang ketidakberimbangan? Dan juga pertanyaan besarnya adalah kalau para menteri dianggap ikut serta dalam melakukan kecurangan, lalu kenapa Pak Presidennya tidak dipanggil juga oleh Menteri kan pembantu presiden. Ya, pembantu. Pasal 17 Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Kementerian Negara 39/2008 jelas eksplisit bahwa para menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab penuh kepada presiden. Nah, kalau kemudian mereka melakukan itu dituduh sebagai politik gentong babi, mestinya orang yang Penanggung punya jawab kuasa ya dipanggil apakah ini gerak-gerak menteri ini sesuai tanggung jawabnya dengan presiden atau tidak. Malah tidak dipanggil. Dan waktu lalu presiden pernah bilang nggak ada visi menteri. Yang ada visi presiden. Iya. Apalagi presiden sudah mendeklarasikan diri, saya akan cawe-cawe. Iya. Jadi itu sudah jadi bukti permulaan yang cukup untuk menjelaskan bahwa presiden memang Cawe-cawe. terlibat. Gitu. Karena pengakuannya juga udah seperti Sudah itu. ada. Bang Ferry, seperti yang disampaikan Prof. Mahfud, bahwa selama proses persidangan sengketa hasil pemilu, dari pertama sampai saat ini, baru kali ini ada dissenting opinion. Ya. Ada 3 hakim melakukan dissenting opinion. Itu dari sisi legitimasinya sebenarnya seperti apa, Bang Ferry? Ya, kita sepakat bahwa mayoritas itu adalah legitimasinya. Tapi ini jadi catatan bahwa dalam sengketa PHPU Pilpres kali ini ada suara yang berbeda yang menjelaskan sesuatu. Misalnya ya gentong babi, keterlibatan penjabat, bahkan ada hakim konstitusi Prof. Arief Hidayat yang mengatakan semua dalil pemohon terbukti. Terbukti, bisa dibuktikan. Dan dia adalah hakim paling senior on the bench. Di bench itu dia yang paling Prof. Saldi berpengalaman. Juga 7 tahun. Prof. Saldi Pak Anwar Usman dulu. Oh, Anwar Usman. Tapi tidak di dalam ruangan kan. Prof. Arief dia sudah 3 kali. 3 kali. Perselisihan presiden. Lalu Pak Soehartoyo, Prof. Saldi dan Prof. Eni. Yang lain kemarin baru masuk ya gitu ya. Jadi soal legitimasi ya mau tidak mau ya terbanyak yang terbanyak, tetapi ini jadi catatan penting, ada sesuatu yang janggal. Iya. Biasanya mahkamah sengaja untuk
memberikan suara yang bulat agar putusan itu berdampak kepada legitimasi pemilu. Nah ini kayaknya tidak bisa disatukan karena ada hal yang terang benderang terjadi. Makanya hakim mayoritas kita pertanyakan dalam beberapa hal. Satu soal bangunan argumentasinya, Ya. lebih banyak menjawab dalil pemohon. Jadi mereka tidak menggali sesuatu yang baru, cuman jawab dalil satu tidak terbukti, dalil dua tidak terbukti, itu doang. Tapi mestinya harus ada penjelasan yang lebih detail kenapa mereka dinyatakan tidak terbukti. Bahkan anehnya di argumentasi pemohon tertentu itu malah seperti orang yang menyerah. Misalnya soal nepotisme. Ya. Hakim Arsul Sani mengatakan ini bukan kami tapi mengatakan ya tidak ada gitu. Tidak Tidak ada terbukti. KKN. Kedua, yang menarik soal gentong babi. Bukannya tidak bisa dibuktikan tapi waktu terbatas 14 hari. Padahal 14 hari itu menurut pembentuk undang-undang dan termasuk putusan MK yang lama adalah jumlah waktu yang cukup memadai untuk membuktikan sesuatu. Jangan-jangan ini sekadar menghindar saja. Iya, iya. Karena bagi saya sebagian besar orang yang hidup dalam dunia partai politik mengetahui Iya. gentong babi ini memang terjadi dan Iya. background Pak Arsul kan adalah orang Politisi. partai. Dia tahu ini gentong babi sedang terjadi. Iya. Cuman dia mengatakan bahwa tidak cukup waktu 14 hari. Bagi saya itu argumentasi yang dibuat-buat. Dan seorang hakim selayaknya tidak memberikan argumentasi seperti itu. Ya kayak nyerah begitu kan. Sebenarnya mungkin ada tetapi karena waktu tidak cukup ya sudahlah. Tapi kan menarik tadi Bang Ferry. Sorry Bang, Yo. Ini perlu dipertegas bahwa hakim itu memutus beyond reasonable doubt. Dia nggak boleh Nggak boleh ragu-ragu ya. Dia sah dan meyakinkan mengatakan sesuatu itu Iya. terbukti atau tidak terbukti. Pertanyaan saya dalam konteks gentong babi yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Lah kalau tidak yakin itu terjadi Jangan memutuskan. karena kurang waktu, kok memutuskan? Iya. Ya. Harusnya tambah waktu dong ya. Harusnya harus diformat. Dan harus diingat, waktu mereka istirahat libur lebaran, kan setelah itu ada waktu yang panjang untuk mempersiapkan hal-hal yang masih kurang. Mungkin Ini kan pulang langsung kampung, Bang. kalau Mudik. konteksnya pulang kampung, yang ngapain kemarin Iya. negara melalui penyelenggara negara menetapkan bulan Ramadan sebagai ruang untuk bersengketa. Jangan-jangan direncanakan. Ingat ya bahwa 14 Februari itu adalah hari Valentine. Lalu beberapa hari setelah itu langsung menyambut Lebaran. Ketika bersengketa Ramadan, ketika bersengketa langsung di Lebaran. ujung Lebaran. Fitri. Ini sebuah rangkaian yang orang berkata, kok ada upaya membuat Terstruktur. situasi Nah ini berarti terstruktur lebih sistematis nih berarti. lebih tenang agar pembuktian-pembuktian tidak detail dan publik tidak mengikuti karena Sibuk terbatas mudik ya. mudik. Sibuk Ini 14 hari termasuk 14 hari kerja. Kerja, kan? Ya, jadi libur-libur tidak dihitung. Tapi maksud saya karena libur itu punya jarak waktu, mereka kan bisa melihat bahwa alat bukti ini Betul. belum cukup nih. tambahan lah Ya. ya. Nah, kalau sidang masih bisa. Sebelum 22 April kemarin, ada seminggu yang tidak disidangkan. Kosong kan. Mereka bisa kemudian mengatakan... Hari ini- kerja yang tidak dipakai kerja Iya. ini sebenarnya. Kurang lebih gitu. Iya, iya. Nah, ini saya mau pertajam lagi nih. Kembali soal tadi pemanggilan menteri tadi. Ini menteri yang dipanggil apakah sudah sesuai dengan yang dimintakan para pemohon? Tadi kan, Kan Bang kurang. Zul nggak? Bang Zul Iya, Bang Zul dimintakan nggak. nggak tuh sama pemohon? Presiden Dimintakan, Presiden dimintakan, Kapolri dimintakan, beberapa permintaan juga Kapolda kan? dimintakan. Tapi Kapolda itu kan rumitnya begini. Karena para pemohon sudah mengumumkan Kapolda perlu dipanggil, Kapolri mengeluarkan surat bahwa Kapolda larangan. tidak usah. Tapi Kapolrinya nggak didatangkan. Nah, tidak. Nah ini gimana kita bisa satu ya, yang diminta banyak yang nggak dipanggil oleh hakim MK. Yang dipanggil pun kemudian dibatasi hanya hakim yang boleh bertanya. yang boleh bertanya. Lalu yang ketiga, ketika hakim bertanya, apakah dia berupaya untuk Menggali. mendatangkan atau menghadirkan pembuktian?
seperti tadi Bang Ferry bilang, hakim tidak menanyakan Iya. peran Pak Erlangga di situ apa. Jadi gimana tuh? Sebenarnya dalam proses persidangan yang wajar, menurut saya semua pihak boleh bertanya agar semua orang bisa menggali kebenaran yang ada di floor persidangan. Oke. Nah, begitu hakim membatasi, mereka sudah merasa sudah cukup. Tapi bisa jadi para pihak merasa belum cukup. Ya. Nah, itu sebabnya pembatasan itu dipertanyakan. Jadi artinya hakim tidak bekerja untuk melakukan pembuktian, padahal beban pembuktiannya ada di hakim nih. Ya, itu pertanyaan yang berat ya. Tapi kurang lebih mereka pasti akan mengatakan kami sudah sekuat tenaga melakukan itu. Cuman waktu 14 hari. Tapi ada yang menarik juga, mereka membatasi para saksi dan ahli. Hanya 19 orang. Terserah komposisinya banyak ahli atau saksi. Lalu mengatakan bahwa di dalam putusannya ya, bahwa tidak cukup menjelaskan para saksi dan ahli tentang peristiwa kecurangan yang terjadi. Dengan ini pertanyaan, mereka sudah membatasi jumlah, lalu mengatakan setelah 19 orang itu datang, Masih kok kemudian kurang. Misalnya ada pernyataan dari putusan yang mengatakan bahwa para pihak terkait dan termohon tidak mendatangkan saksi dan ahli yang memadai. Nah, kan ini juga aneh kan. Mereka kan berkeinginan membatasi, lalu ada orang yang tidak pakai, kenapa tidak kasih kesempatan kepada para pemohon? Misalnya KPU terbatas, tidak sampai 19. Lalu pihak terkait 02 juga tidak sampai 19. Kasih dong kesempatan agar yang kurang dari pemohon 1 dan pemohon 2 itu diberikan. Nah, ini tidak terjadi. Ya, Bang Ferry, tadi Bang Ferry menyatakan soal yang digugat Gentong Babi, materi yang digugat Gentong Babi. Ini kan kalau dari sisi rejim pemilu, itu sebenarnya sudah terbukti. Karena di masa pelaksanaan tahapan pemilu itu dijalankan program Gentong Babi. Tapi ini kan tidak diputuskan terbukti oleh hakim. Iya, itu juga aneh ya. Misalnya diguyurkannya berbagai insentif anggaran itu semua di tahun pemilu. Bahkan BLT dan PKH El Nino itu lebih dahsyat Dimajukan lagi. malah. Dimajukan dan dipadatkan. Jadi di bulan Februari. Ya, dirapel di depan. Di depan. Jadi seminggu sebelum pemilu. Bayangkan ini sudah jelas-jelas politik gentong babi. Dan aneh kalau Hakim MK mengatakan tidak terbukti. Bahkan kalau dari Litbang Kompas juga terbukti kan ada ya. Iya, Litbang Kompas malah 51 juta. mengatakan ada penelitian mereka menyebut bahwa pemilih sebesar 51 juta itu terpengaruh dengan gentong babi. Ya misalnya tingkat kemiskinan mereka rendah kan, lalu didapat uang 600-an ribu gitu ya. Itu pasti akan berdampak psikologis. Dan penelitian-penelitian soal gentong babi mengatakan itu, ada Eric Maskin dan lain-lain itu mengatakan bahwa di mana saja negara, gentong babi itu efektif mempengaruhi pemilih dengan tingkat ekonomi rendah. Jadi bisa saja ekonomi dibuat rendah, lalu orang kemudian disuplai uang, lalu dibicarakan segala macam, ini akan berlanjut kalau kemudian kekuasaan ini akan berlanjut baik dengan keterpilihan dia lagi atau orang yang akan melanjutkan programnya. Nah itu pasti disebut gentong babi. Artinya ini satu hal yang digugat sebenarnya terbukti tidak Tidak buktikan. Misalnya MK. selain itu ada penjabat kepala daerah. Ya. Kalau di peta kecurangan pemilu yang kami buat, sebaran orang Jokowi di Indonesia itu di seluruh 38 provinsi. Pokoknya apakah dia gubernur, wali kota, bupati ada pokoknya. Makanya peta Indonesia yang kita buat soal sebaran penjabat kepala daerah itu merah dengan orang Jokowi semua. Dan PJS-PJS juga kan? Iya, penjabat istilahnya. Penjabat ya? Jadi penjabat itu Pejabat sudah gubernur, waktu yang pejabat sangat- bupati. Oke. Nah, jumlahnya itu 20 provinsi. 20 provinsi itu Dari angka yang 38. dibutuhkan untuk satu putaran. Karena lebih dari setengah. Lalu 178 kabupaten dan kota. Itu isi penjabat yang ditunjuk oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dan itu kalau mau dikonversikan dengan angka DPT,
itu sudah memenuhi 58,8% yang dibutuhkan. Udah terhitung Ya. banget, terukur lah ini. Kan dikatakan tidak terbukti. Nah, Hakim Konstitusi melalui dissenting opinionnya Yang Mulia Arief Hidayat mengatakan bahwa setidaknya terdapat 20 penjabat kepala daerah. Dia sebut tuh satu-satu. 12 penjabat kepala daerah. Setingkat gubernur. Setingkat gubernur, bupati, wali kota. Lalu dia mengatakan kalimat yang pilihnya setidak-tidaknya kan berarti ada yang lebih dari itu. Setidaknya minimal itu ya. Lalu dia mengatakan begini. Bawaslu memang sudah menyatakan tidak terbukti keterlibatan penjabat kepala daerah. Tetapi Bawaslu menggunakan model formalistik untuk membuktikan itu. Seharusnya Bawaslu tidak menggunakan model formalistik untuk membuktikan bahwa keterlibatan penjabat. Formalistik itu maksudnya panggil penjabat, Anda terlibat atau enggak? Ya pasti enggak terlibat kan? Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa banyak sekali bukti real di media sosial yang bisa digunakan untuk menjelaskan keterlibatan penjabat. Ada 2 hal masalah bagi saya. Satu, Bawaslu memang bermasalah. Bagaimana kalau Bawaslu dan KPU terlibat dalam kecurangan ini? Tentu MK yang membenarkan. Kedua masalah bagi saya, kalau Mahkamah Konstitusi melalui Prof. Yang Mulia Arief Hidayat mengatakan bahwa Bawaslu bermasalah dan banyak bukti media online, kenapa dalam sidang MK tidak memaparkan itu? Misalnya ini video penjabat gubernur di sini, lalu menyatakan pilih 02, ini bagaimana pendapat Bawaslu dan KPU? Itu tidak disampaikan. Artinya orang semua sadar ada kecurangan melibatkan penjabat, tapi menafikan semua, termasuk sidang MK. Jadi menyedihkan banget ya. 2 nih sudah nih, gentong babi, penggunaan pejabat ya. Presiden. Ketiga presiden. Nah, nepotisme tadi. Nepotisme kan udah jelas nih. Ada pamannya, ada presiden, ada anaknya. Tapi sama hakim juga tidak ada dianggap katanya. bukan nepotisme gitu ya. Jadi saya dan teman-teman ya ini bercanda ya, tapi kalau mau diseriusin juga nggak apa-apa. Kami menyebutnya Mahkamah Kentut. Jadi dalam persidangan Mahkamah Kentut didalilkan bahwa ada yang kentut, gitu ya. Lalu, tapi pembuktian yang kentut siapa? Pemohon mengatakan tidak bisa. Yang mulia ada yang kentut. Gitu ya. Coba saudara buktikan. Siapa yang kentut? Di mana kentut itu berada? Karena ya sebuah gas tidak terlihat dan segala macam, tetapi aromanya tercium. Ini yang mulia kalau keberadaannya tidak diketahui. Tapi aromanya ada. Kalau begitu, karena keberadaan tidak diketahui, maka tidak terbukti. Jadi, ya itulah kurang lebih menggambarkan kecurangan termasuk nepotisme. Bisa juga disebut mahkamah ateisme. Jangan begitu. Kan Tuhan juga keberadaannya nggak bisa dibuktiin. Asik, ke sana perginya. Jadi, problematika nepotisme itu pasti bukan sebuah benda. Tapi bisa dirasakan konflik kepentingan, adanya relasi keluarga. Disitulah batasannya justru, nggak boleh sama sekali dilanggar. Saya sering mengulang, dalam persidangan kasus 90, Mbak Didi kan tadi berapa kali nyebut 90, saya mengatakan, coba bayangkan, ketua sidang itu adalah pamannya Gibran, pemohon adalah fans berat Gibran, dia ngaku di dalam permohonannya, dan ada partai adiknya Gibran, ada PSI di sana. PSI juga, penggugat. Dan termohonnya adalah DPR dan pemerintah. Pemerintahan siapa? Pemerintahan ayahnya Gibran. Ini sidang soal Gibran semua. Kurang nepotisme apa itu sidang gitu ya. Jadi saya baru tahu loh, fans tuh bisa jadi punya legal standing loh. Nah, saya baru tahu tuh. Itu uniknya. Itu kan bahkan fans itu sudah pernah mencabut permohonannya, lalu disuruh balik lagi. Dibetulkan. Dan bukan sekedar dibetulkan, dikawal oleh Pak Sang Paman di hari libur agar itu bisa dipastikan terdaftar kembali. Dan tidak pernah terjadi dalam permohonan di MK pendaftaran itu di hari libur. Dan kurang nepotisme apa? Iya gitu benar. Ada informasi bahwa si Almas ini pernah menggugat Gibran karena Gibran dianggap tidak
memenuhi janjinya. Ya, one kan? prestasi One katanya. prestasi. Nah, janji apa itu tidak diketahui dan iya. sayangnya para pemohon tidak menggunakan. Kami meminta dipanggil saudara Alma sebagai saksi. Ya. Iya. Oke. Tapi saya mau fokus dulu ke soal nepotisme. Tadi kan seperti kentut yang tidak bisa dibuktikan. Saya mau kalau kita pakai kerangka hukum positif, keputusan MK 90-nya ini nih Bang. Apakah pemohon cukup punya kekuatan untuk mendesakkan ini? Karena kan sebenarnya kan gini, dari keputusan MK 90 itu, 3 menolak, 5 menerima. Tapi 5 yang menerima itu, 2 itu memberi catatan, hanya bisa menerima kalau Setingkat berpengalaman gubernur. pejabat kepala daerah setingkat gubernur. Artinya sebenarnya kan 5 menolak pengalaman setingkat wali kota. Mas Yo ini kayak udah lupa putusan 90 karena fokus ke Pilpres ini. Iya, iya. Dia 9 waktu itu. Iya, Oh, masih 9. 9. Iya. Iya kan masih 9. Komposisinya Oke, 5-4 ada kalau gitu. simpanan, ada bukan. simpanan. Komposisinya itu 4 menolak. Heeh. Itu tolak seluruhnya, Ya. tidak boleh karena ini tahapan sudah berjalan, Oh, iya, iya. mau 4 menolak. masuk Sorry. yang baru gitu ya. Tidak ada alternatif apapun. Ya. Pokoknya syaratnya harus usianya 40 tahun dulu. Ya. Yang ketiga mengatakan seluruh elected official, ya, gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPD, DPRD, boleh. Boleh. Yang penting 3 orang. Elected ya. 4, 3. Jadi dissenting yang yang 4 4 menolak. masih kuat ya. Yang 2 mengatakan bahwa boleh elected official tetapi hanya gubernur. ya setingkat gubernur. Gubernur, wali kota dan bupati tidak. Tidak. Ya. Nah, ujuk-ujuk pendapat yang 432 ini tiba-tiba menjadi 45. 45 ya komposisinya. Iya, 45. Dari mana nyambungnya? Saya juga tidak mengerti. Nah, itu. Nah, yang 2 ini eksplisit memang menyebutkan hanya gubernur karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi dia pengalaman. Loh kok yang tiba bisa maju wali kota? Ya. Iya. Nah, ini problematika serius juga dijelaskan. Bagi saya sidang kemarin harusnya putusan 90 menjadi alat bukti dan Betul. 8 hakim harus jadi saksi. Nah, Nah, itu pemohon 1, Iya. pemohon 3 nggak Tidak kesana, melakukan itu tidak ya? melakukan. Kalau saya dalilkan, Anda semua saksi dulu. Ini kenapa ini jadi 432 jadi 45? Harusnya kan 6-3 ya. Nggak ada. No case itu. No nggak case, ada nggak ada kasus. Nggak ada putusan Nggak ada harusnya. putusan sama sekali. 432 soalnya. Karena nggak ada yang ini, nggak ada yang. Nggak ada yang Kalau maupun dibuat mayoritas, 2 ini harus ke sini dengan pengecualian 6-3. hanya gubernur. Betul. Jadi 6-3 6-3, komposisinya. Nah, ada yang lebih unik lagi di putusan itu, Iya. Mbak Didi. Yaitu putusan itu berasal dari permohonan Almas dan lain yang mengatakan Iya. orang yang pernah menjadi elected official. Iya. Pernah artinya sudah selesai. Sudah selesai masa betul. jabatannya. Nah, Mas Gibran yang diidolakan Mas Iyo ini belum selesai. Dia masih 2 tahun, Mas. Baru 2 tahun. Kapan seorang pejabat yang sedang berjalan dianggap Ongoing itu ya namanya. Iya, ongoing itu sudah pernah Present itu. dinyatakan sudah pernah, dia harus setidak-tidaknya 2,5 tahun menurut putusan MK yang lain. Iya. Nah, ini baru 2 tahun. Oleh Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, Iya. kata pernah itu ditambah. Bukan pemohon yang buat, tapi MK sendiri. Setidak-tidaknya. Bukan, Pada saat pernah strip sedang. Oh. Kalau yang sedang menjabat boleh. Jadi ada Padahal gugatannya tidak. Pernah, Cuman gugatannya pernah aja. permohonannya tidak pernah Permohonannya. menambahkan kata Oke. sedang. Kata sedang inilah yang membuat idola beliau ini bisa menjadi calon. Mas Gibran ingat, saya idola. Jangan lupa di Istana Jangan lupa, Wapres. Jangan one prestasi. Oke. Nah, itu nggak ada yang pernah memasalahkan itu soal. Iya, saya ngelihat itu. Oh, kalau Hanya kita ada beberapa. kuat ya. kalau kita kan Enggak, mempermasalahkan. di 0103-nya saya lihat nggak kuat itu di. Harusnya kan itu kunci semuanya tuh. Karena saya adalah orang yang non 0103 apalagi 02. Apalagi saya. Walaupun sebagian para senior yang di 0103 itu saya kenal, tetapi memang cara dan perspektif orang yang berpraktisi itu kan beda-beda. Ya. Iya. Saya
malah meminta itu harusnya ditampilkan. Tampilkan. Lebih kuat di sana. Ya. Iya. Oke. Nah, Bang Ferry. Itu jadi catatan ya. Jadi untuk catatan. Ini ada 4 kuasa jadi hukum. kalau Iya. dalam Kan perbincangan ini. pangkal masalahnya putusan Betul. 90 itu. Iya. Betul. Ada 4 nih persoalan yang sebenarnya terbukti tapi tidak dianggap menjadi bukti oleh MK. Oh, kalau Ya kan? kalau kita di teman-teman pemantau pemilu banyak sekali. Banyak. Tapi yang paling pokok tadi kalau saya catat gentong babi terbukti tidak dinyatakan. Terbukti. Nepotisme terbukti tidak dinyatakan. Lalu saksi-saksi tadi yang dipanggil menteri terbukti tapi tidak dinyatakan, sama ini putusan MK 90. Ya kan Paling sedikit ada 4 nih. Kan kita belum bahas presiden. Presiden tidak dipanggil, makanya nih. Sekarang kita Jadi, bahas. Banyak. Menurut Bang Ferry. Ya presiden ya pasti terlibat lah, dia sendiri mengatakan dia cawe-cawe. Iya. Nah misalnya ingat nggak peristiwa presiden makan bakso dengan Pak Prabowo? Iya. Ya. Lalu presiden bicara soal capres di Hanggar Negara di sebelahnya Pak Prabowo. Ya. Itu kampanye nggak? Iya. Dia bilang kok presiden berhak gitu. Kalau menurut orang istana tidak kampanye, tapi mungkin orang istana belum baca undang-undang pemilu ya. Kalau di undang-undang pemilu itu pasal 1 angka 35 yang disebut kampanye itu adalah tindakan penyampaian visi misi program kerja. Nah, di sini kan tidak kampanye nih. Ya. Tapi ada atau citra diri. Ya. Nah, citra diri ini sudah kampanye. Misalnya seorang calon duduk lewat di bicara soal pemilu bersih di tahapan pemilu ya sudah kampanye. Dan tapi di statement di Hanggar itu presiden kan ngomong, presiden berhak memihak. Artinya dia sudah menyatakan diri sedang kampanye. Nah, itu lucunya presiden, saya akan sampai sana. Presiden mengatakan bahwa dia akan berkampanye, tapi sekarang belum kampanye nih. Iya. Saya bilang sudah kampanye itu. Makan bakso itu sudah kampanye. Setelah bahkan mengantarkan anaknya bertemu cawapres di hotel itu ya, cucunya, itu sudah kampanye. Tapi setelah itu dia mengatakan, saya memutuskan tidak akan kampanye. Loh, dia sudah kampanye kok. Lalu memutuskan tidak kampanye. Yang dia coba maknai di kepala publik adalah kampanye itu, kampanye akbar di panggung gitu. Kampanye tidak hanya itu. Betul. Kalau di kampanye komunikasi itu namanya preconditioning tuh. atau teaser. Itu Iya, nggak masuk itu kampanye. Udah kampanye. non-verbal campaign. Iya. Iya. Dengan gesture, dengan segala macam itu. Cipta kan kondisi kalau di Coba bayangkan kampanye. caleg misalnya atau capres datang bagikan beras terus tanpa ngomong. Kampanye nggak tuh? Kampanye, tapi kalau kemudian visi misi program kerja kan tidak. Tapi citra diri terlihat. Jadi sebenarnya sudah kampanye. Presiden sudah cawe-cawe ikut berkampanye menggunakan fasilitas negara, Riana keluarkan 2 jari gitu ya, dan lain-lain. Oke. Dari semua persoalan ini yang disidangkan di MK kan kita sudah melihat ya, Bang. Ini semua bermasalah. Jadi pemerintah ini dimulai dengan sesuatu yang problematik. Nah, hal-hal yang itu dianggap tidak terbukti, apakah ini akan menjadi presiden bahwa ini akan diulangin lagi? Paling dekat kan pilkada nih. Jadi orang ada semacam kayak ada gium, lebih baik menang bermasalah daripada kalah. Terhormat. Nah, gimana tuh, Bang? Kurang lebih saya sependapat dengan pandangan itu. Ada potensi penyimpangan dalam berdemokrasi luar biasa pasca putusan nomor 01 dan 02 PLPU Pilpres 2024 ini. Yaitu kalau mau menang curanglah securang-curangnya supaya jaraknya jauh. Jangan lebih dari 1,5% semestinya. jangan cuma 52%. Itu bisa dibalikkan, cukup membuktikan 3% selesai. Ya kalau bisa 58, 60%. Dengan cara apapun ya. Dengan cara apapun. Ya, karena di MK akan mengatakan terlalu jauh nih. Sulit dibuktikan, tidak terbukti karena kita terbatas waktu. Nah, di pilkada potensi yang sama akan terjadi. Dan di pilpres berikutnya pun begitu ya. Nah, dulu MK itu mengatasi begini. Karena menurut mereka lebih baik curang luar biasa di TPS, karena dengan begitu akan sulit lawan membuktikan. MK kasih solusi, putusan 41 PHPUD 6 Romawi tahun 2008. Kalau ternyata dilakukan kecurangan itu dengan TSM, lu semua gua gagalin. Lahirlah itu barang TSM itu. Sehingga orang berpikir,
wah susah kalau kita curang di TSM, di Di TPS. TPS. Kita pindah Sebelum ke MK, TPS. ke MK aja, MK sogok aja. hakimnya. Lahirlah peristiwa Pak Akil Mukhtar dan lain-lain itu. Nah, ini MK mengantisipasi, membangun peradilannya agar tidak bisa masuk orang untuk mencurangi itu. Nah, ini problematika MK sekarang adalah MK sendiri tidak berani menggunakan senjata yang dia ciptakan, yaitu TSM itu. Ya, ya. Nah, uniknya MK tetap mau mengatakan TSM itu adalah wewenang MK. Di dalam PHPU Pilpres ini dikatakan ini wewenang kami. TSM itu masih ada. Nah, kami yang bisa membuktikan. Tetapi meskipun ada, dia tidak pakai, Tidak pakai. itu. Iya, Nah, iya, ini iya. kenapa nih? Ini kaitan dengan komposisi hakim MK yang di Dirty Vote juga dijelaskan. Ada 3 faksi nih. Itu masih berlaku nih. Faksi yang pro demokrasi, faksi elit, sama faksi satu lagi apa tuh? Saya lupa. Ya, yang jelas kan ada 2 hakim baru. Waktu itu walaupun kita ragu, tapi kita masih berharap. Ini ada 2 pemain baru, Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani dan Pak Ridwan Mansur. Harapannya ini akan memberikan suasana yang berbeda. Ya, Tapi faktanya masih sama. oke. Nah, yang unik adalah sikap dari Yang Mulia Prof. Eni masuk sebagai dissenting. Iya. Di luar dugaan ya? Itu mempertegas bahwa putusan 90 dia berbeda, dia ada di pihak yang 4 gitu. Harusnya sudah 5 itu ya. Nah, Prof. anehnya Eni kan yang oke Yang 40, tapi ya 2. Ya. Yang tapi asal setingkat gubernur. gubernur. Iya kan? Sekarang dia bagian dari dissenting. Iya. Nah, ini kan menarik sebenarnya, tapi sekali lagi tidak dijabarkan TSM-nya. Salah satu TSM-nya adalah Iya. putusan 90. 60, Ya. iya makanya. Ya. Nah, itu dia mengatakan bahwa maksud saya di putusan 90 adalah begini harusnya. Iya, harusnya Tapi kan dijabarkan. tidak ada di PH nomor 1 dan nomor 2 PHPU Pilpres ini yang menceritakan putusan 90. Iya. Oke. Ada 2 dugaan. Satu, malu kali gitu ya. Ada putusannya yang bermasalah. Kedua, memang menghindari membuktikan betapa kacaunya pemilu kita di tahapan awal dari hulu ke hilir. Nah, dugaan saya suasana Itu seperti menyangkut institusi MK tuh masalahnya ya. kan tuh. Jadi ya bagi saya ya MK harus terbuka kalau mau berubah ya. Apa yang terjadi, borok-borok yang ada di institusinya dia dibongkar juga supaya publik yakin bahwa MK sedang memperbaiki diri. Nah, menarik kalau MK harus dibongkar. Ini kan pemilihan hakim MK ini TPA-nya sebenarnya siapa sih? Presiden juga kan ya yang melantik? Ada presiden juga. Seluruh hakim dilantik oleh presiden, tetapi yang berwenang untuk mengajukan 3 lembaga, Ya. yaitu presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Nah, Kenapa bukan MPR yang melantik? jadi banyak perdebatan soal itu. Bahkan kalau diperhatikan pasal 24C Undang-Undang Dasar, sebenarnya presiden, DPR, dan Mahkamah Agung tidak berwenang menyeleksi. Betul. Tetapi yang terjadi menyeleksi dan memilih. Padahal katanya diajukan. Jadi hanya 3 lembaga ini mengajukan kepada presiden. Nah, sebenarnya banyak kalangan sudah mau meminta perbaikan proses seleksi. Seleksi harus dilakukan oleh lembaga lebih independen, lalu hasilnya diserahkan kepada 3 lembaga. 3 lembaga inilah yang mengajukan kepada presiden untuk dilantik. Ini formalnya ya. Pelantikan kan oleh kepala negara kan gitu. Nah, cuman yang terjadi berbeda. Kata diajukan itu ditafsirkan oleh 3 lembaga, kami yang berhak menyeleksi. Oke. Kami yang berhak memilih. Ya. Kami pula yang berhak mengajukan. Kan aneh, presiden menyeleksi melalui tim sel yang dia bentuk, lalu kemudian memilih karena dari hasil tim sel berapa kebutuhan dikali 2, lalu dia pilih untuk diajukan kepada dirinya sendiri. Untuk dilantik Untuk oleh yang dirinya. melantik. Iya. Nah, MA juga kan yang melantik presiden. Yes. Jadi semua bobot terbesar ada di presiden. Presiden. Karena memang harus diakui presiden sebagai kepala negara. Presidensial. Jadi dia secara formil akan melantik. Nah, problematikanya karena semua dia yang terlibat dari awal sampai akhir, terjadilah potensi ruang kong kaling kong itu. Iya, penempatan. iya. Aduh, jadi kita ada Ruwet harapan ya? nggak nih, Bang
ke depan? Kalau nggak ada harapan nggak hidup kita, Mas Iyo. Jadi Ruwet. kita dengan situasi seburuk apapun harus penuh Harus harapan. punya harapan ya. Ya, siapa tahu kalau Pak Jokowinya nggak dapat hidayah, anaknya lah. Ya. Iya. Sebagai fans berat, saya doakan tuh supaya segera dapat hidayah. Iya, Tapi memang ya, keputusan para hakim MK ini sebenarnya merupakan representasi dari karakter para hakim itu sendiri dan publik bisa menilainya. Ya. Hakim A seperti apa, hakim B seperti apa, dan biasanya reputasi mereka di kemudian hari juga ditentukan oleh keputusan mereka. Ya. Iya. Pada saat digenting kayak kemarin itu kan sebenarnya kayak Prof. Eni yang tiba-tiba membuat keputusan dissenting opinion itu mengejutkan banyak pihak karena tidak menyangka. Bang Ferry aja tadinya kan, prediksi saya 6-2 gitu kan. Ternyata ada Prof. Eni. Iya, di dalam ilmu tafsir konstitusi ya, ini Ya. salah satu studi yang saya geluti. Tidak wajar hakim itu memutus terhadap objek yang sama berbeda-beda. Iya. Kalau dia lakukan itu melanggar etik. Hmm. Jadi saya misalnya dalam hukum itu ada istilahnya positivistik, hanya bergantung kepada teks. Salah satu pendekatannya teks peraturan perundang-undangan. Apa yang dibunyikan oleh undang-undang itulah yang harus dia tegakkan. Ada hakim yang progresif, apa yang terjadi di publik untuk mencari keadilan itulah yang mau diperjuangkan. Ini dua kutub yang berbeda. Nah, hakim nggak boleh di perkara A dia positivistik, di perkara B dia progresif. Itu sama aja barangnya ini legal argumentasinya dicarikan untuk membenarkan sesuatu. Diputuskan dulu baru cari argumen. Argumennya dicari. Nah, jangan-jangan di beberapa kasus di Mahkamah Konstitusi, barang ini sudah putusan politiknya, tinggal dibangun argumentasi hukumnya. Makanya tidak Itu konsisten. sebabnya ada hakim-hakim yang tidak konsisten dalam putusannya. Oke. Itu yang 4 hakim pada saat putusan 90 itu, siapa aja sih selain Prof. Saldi? Kan ada Pak Wahidudin Adam, beliau sudah Udah pensiun. pensiun. Jadi ada Pak Soehartoyo, ada Prof. Saldi Isra, ada Prof. Arif. Satu sudah pensiun digantikan yang baru. Yang Berarti belum sebenarnya pensiun, Ya, nyebrang. sebenarnya kan 3 nih Iya, sudah. 3. Iya, kan ada Pak Ditambah Soehartoyo kan? Prof. Eni Eni. udah 4. 4 harusnya. Itu logikanya. Ahmad apa? Wahidudin Adam kan pensiun. Pensiun. Tinggal 3, Tinggal. Saldi Isra, Soehartoyo, Arif Hidayat. Ya. Jadi untuk 90 sudah menyisakan 3 untuk perselisihan hasil pemilu kan. Tambah 1. Karena kan mereka harus konsisten. Ya. 90 itu tidak benar gitu ya. Yang melejit, yang Nah, datang Prof. Eni Prof. satu Eni. karena beliau di tengah-tengah di 90 kan. Ya. 4. Udah 4 nih. Ya. Jadi Tidak kalau terjadi bicara keputusan. konsisten Ya. tidak terjadi. Tapi yang satunya pindah nih. Pak Soehartoyonya. Dengar-dengar yang tiba-tiba karena ada capcus. mau dikasusin. Iya, Bang. Gosipnya nih. Saya tidak tahu persis soal yang di sana-sana, tapi yang jelas harusnya terjadi 4. Tapi benar nggak itu, Bang? Ada urusan dengan BLBI atau segala macam? Ya, itu? segala hal bisa saja benar dan tentu ada kewajaran bagi publik menilai kenapa beliau beralih Nyebrang, sikap gitu ya. Jangan-jangan ada sesuatu dan itu juga harus dijawab oleh hakim. Bagaimana cara hakim menjawab? Ya putusannya. Putusan kemarin sudah menjawab apakah hal-hal yang lain itu mempengaruhi cara sikap dan putusan beliau. Oke. Sebenarnya kita punya harapan ke Hakim Arsul Sani ya. Tapi karena beliau politisi dan partainya nyubi Takut salah. gitu ya. Sebenarnya teori gentong babi kan sebagai politisi paham banget gitu kan. Beliau ada di sana di P3 kan gitu asal parpolnya. Ada putusan MK beberapa kali yang menyatakan gentong babi itu terjadi dan mereka batalkan Bener kemenangan. tuh, Sumatera Bisa Selatan. Sumatera Selatan, Iya. Pak Alex Nurdin ya, Iya. berhadapan dengan Pak Herman Deru ya. Iya. Karena itu dianggap kemenangan karena gentong babi, MK batalkan itu pemilu ulang. Udah pernah sebetulnya udah kan? MK menggunakan itu. Cuma yang kali ini dia tidak menggunakan istimewa. Nah, istimewa. Senjata macam-macam yang udah punya, yang udah bagus-bagus, nggak berani digunakan. Nggak berani digunakan. Karena cawapresnya idolanya Mas Iyo itu. Jadi terserah pemirsa nih ya, semuanya ya. Semua dari awal, dari sejak pendaftaran sudah bermasalah.
putusan yang membuat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini pun juga bermasalah. Belum lagi kalau bicara kecurangan penyelenggara pemilu kan. Nah, itu masih ada KPU dan Bawaslu. Jadi makanya saya katakan banyak sekali kecurangan. Jadi yang hari ini. gentong babi bukan cuma masyarakat. Bukan. Bawaslunya kan juga tukinnya dinaikkan, Iya. KPU juga. Itu, nah bedanya ya, Hmm. kenaikan gaji KPU itu namanya politik gentong babi. Oh, Bawaslu kan juga Sedangkan naik gaji. bansos itu disebut sebagai anggaran gentong babi. Nah, Kalau Bawaslu kan berarti politik gentong babi dong. Ya, jadi kedua-dua ini sebenarnya payung besarnya politik gentong babi. Iya. Modelnya ada yang disebut pork barrel budgeting. Apa itu pork barrel budgeting? Anggaran sudah Sudah disepakati dalam undang-undang, tapi disalahgunakan peruntukannya. Iya. Sementara politik gentong babi itu adalah bagaimana mempengaruhi orang. Dengan uang seperti apa ya? Tukin. Jadi tiba-tiba naik gaji. KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri, Iya. ASN, itu politik gentong babi. Sedangkan Menjelang pemilu ya? budgetingnya yang sudah bansos dan segala macam. Itu anggaran. Nah itu sebagian orang salah-salah tuh membedakan antara politik gentong babi dan anggaran gentong babi. Jadi anggaran itu sudah disiapin. tapi artinya kalau saya ngeliat ini Kurang lebih sama lah. hujan sudah merata lah ya. Udah. Makanya Gentong nggak segentongnya, babi banyak yang sebabinya. bisa memprotes. Gentong Gitu. segentong-gentongnya. Cuma kita doang yang kebagian nih pemirsa nih. Babi sama ibu. Aduh. Gitulah Ya udah tadi. deh, gimana lagi ya? Kita mau berharap sama siapa lagi sekarang? Yang penting. Kepada Tuhan saja kita berharap. Asik. Oke, tapi yang penting kita jangan pernah lupa bahwa paling bermasalah pemilu ini pernah terjadi. Pernah Dan ini masih akan terulang lagi. Ya kita nggak tahu akan terulang lagi. Nah kita harus bisa menyikapinya gimana? Karena itu tadi dalilnya Bang Ferry tadi tuh. Curanglah securang-curangnya asal menang besar supaya tidak bisa diperkarakan. Gugat ya. Gitu. Oke. Kak Iyo, Ya, kayaknya kita sudahin aja ya. Kayak Iya. putus asa gitu. Iya, nggak putus asa. Kita tetap harus memelihara ingatan ini supaya jadi pembelajaran ke depan. Sampai bertemu lagi, pemirsa. di episode berikutnya. Episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Salam.